Selamat bertemu kembali pada perkuliahan pertemuan ketiga. Pada pertemuan 3 hari ini kita akan membahas unit number 1 terkait dengan properties and shapes. Jadi properties ini merupakan sifat-sifat dari suatu benda. Shapes ini adalah bentuknya. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana kemudian menjelaskan sifat-sifat dari satu benda, kemudian bagaimana kita menjelaskan bentuk-bentuk bangunan di bidang teknik sipilan. Kita mulai dengan section 1, presentation. Look at this. How are some examples of basic form? Jadi berikut merupakan bentuk-bentuk dasar dari suatu bangunan. Jadi ada bentuk bangunan kalau kita lihat berbentuk kubus di sini, a cube. Jadi bentuknya sebagai sebuah kubus, a cube. Kalau ini adalah setengah bola, a hemisphere. Itu adalah bangunan yang berbentuk setengah bola. Selanjutnya adalah bangunan yang berbentuk prisma segitiga, a triangular prism. Jadi kira-kira bangunan yang berbentuknya seperti ini, kita lihat seperti misalnya atap, ini termasuk a triangular prism. Kemudian ada bentuk-bentuk piramida. Jadi sebuah piramida, a pyramid. Bentuk lainnya adalah prisma persegi 4, a rectangular prism. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat bangunan itu umumnya bentuknya rectangular prism. Kemudian ada juga yang nanti berbentuk seperti sebuah kerucut, a cone. Jadi ini berbentuk sebuah kerucut. Ada yang berbentuknya sebagai sebuah silinder. Jadi seperti sebuah silinder ya, silinder. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengaitkan bentuk-bentuk basic form ini atau bentuk-bentuk dasar bangunan kepada bangunan-bangunan yang real ada di lapangan. Now look at these drawings of buildings and buildings components. Jadi Anda disuruh untuk melihat gambar-gambar berikut ini dan bagian-bagian dari bangunan. Nah, bangunan-bangunan ini kita coba kaitkan nanti dengan bentuk-bentuk dasar dari bangunan seperti yang sudah diuraikan di atas. Kita coba menjelaskannya nanti di dalam bahasa Inggris. Contoh-contoh kalimatnya akan ada di bawah. Jadi ini misalnya ada sebuah hotel yang bentuknya seperti ini, a hotel. Kemudian ini ada sebuah cerobong seperti ini atau menara seperti ini, a minaret. Jadi sebuah menara seperti ini. Kemudian ada sebuah rumah yang berbentuknya kita lihat atapnya berbentuk seperti kubah atau setengah bola sebagai an Egyptian house. Kemudian ada misalnya sebuah masjid, a mosque. Ini misalnya sebuah batu bata, a brick. Kemudian an Arabic arch. Ini sebuah pelengkung Arab. Kemudian a Roman arch. Jadi ini sebuah pelengkung tipe yang jenis dari Roman. Kemudian a structure of a factory. Jadi sebuah struktur bangunan yang terdiri di sini ada slab, ada plat lantainya, ini namanya slab. Kemudian ada kolumnya, ini adalah kolom. Jadi ada kolom, kemudian ada slabnya. Kemudian ada church, ini misalnya adalah sebuah gereja yang bentuknya seperti ini. A power station
building. Nah, jadi sebuah bangunan terkait dengan kelistrikan, power listrik, kemudian a steel beam. Jadi ada sebuah balok baja. Kita lihat bentuknya, ini adalah seperti bentuk I. Kemudian a steel channel. Jadi ini juga baja, bentuknya adalah C, seperti huruf C ya. Nah, itu tadi ini di bawah ini adalah bangunannya, jenis bangunan yang ada. Di atas tadi adalah basic formnya. Look at this example. Jadi bagaimana kemudian kita menjelaskan bentuk dari sebuah bangunan dikaitkan dengan basic formnya, bentuk dasarnya. Misalnya kalau kita ingin menjelaskan bentuk sebuah batu bata. The brick, atau sebuah batu bata. The brick is shaped like. Jadi kita menggunakan di sini satu kata bantu is shaped like. Jadi Anda ingat ketika Anda ingin menjelaskan sebuah bangunan, bentuk bangunan yang dikaitkan dengan bentuk dasarnya, gunakan kalimat pembantu di sini is shaped like. Jadi bentuknya seperti. The brick is shaped like a rectangular prism. Nah, kita lihat kemudian prisma persegi ya, bentuk dari sebuah bata. Jadi kita kaitkan antara batu bata, ini kita kaitkan dengan bentuk dasarnya tadi. Nah, demikian kemudian untuk contoh-contoh bangunan lainnya. Jadi silakan kemudian dibuatkan jawabannya. Ini silakan diisi sendiri ya. The hotel is shaped like a. Nah, jadi Anda silakan diisi sendiri. Semuanya nanti the top of the minaret is shaped like a apa. Jadi silakan nanti dibuat disesuaikan. Selanjutnya, look at these drawings of two-dimensional shapes. Jadi adalah bentuk dua dimensi dari sebuah bangunan misalnya. Bentuk-bentuk dasar bangunan. Ada bentuknya adalah a square shape, jadi bentuknya itu seperti persegi ya, a square shape. Ada yang a circular shape, jadi bentuknya adalah dasarnya seperti lingkaran. Ada yang a semicircular shape, jadi ini setengah lingkaran, a semicircular shape. Kemudian ada bentuknya persegi panjang, a rectangular shapes. Jadi bentuknya persegi panjang. Kemudian ada yang bentuknya segitiga, a triangular shape. Jadi bentuk segitiga. Nah, kita juga kaitkan nantinya ketika kita menjelaskan bentuk sebuah bangunan, potongan sebuah bangunan ya. Now look and read. Ini adalah sebagai contoh, sebuah example. The cross section of a square prism is square in shape. Jadi ini misalnya sebuah prisma persegi ya, a square prism. Sebuah prisma persegi itu kalau nanti istilah di teknik sipil akan ada istilah potongan melintang dan potongan memanjang ya. Jadi kalau suatu benda atau bangunan dipotong secara melintang, itu istilahnya adalah the cross section. Nah, kalau kemudian bangunan itu dipotong secara memanjang, itu namanya the longitudinal section. Jadi kalau bentuknya potongan melintang adalah the cross section, kalau potongan memanjang longitudinal section. The cross section of a square prism is square in shape.
Jadi kalau kita potongan melintang dari sebuah prisma persegi adalah bentuknya juga persegi. The longitudinal section of a square prism is rectangular in shape. Jadi potongan memanjang dari sebuah prisma persegi adalah bentuknya persegi panjang, rectangular. Jadi ini bentuknya rectangular in shape. Jadi bentuknya sebagai sebuah persegi panjang. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah untuk membuat kalimat, make sentences from this table. Jadi the cross section, the longitudinal section. Nah, ini juga nanti muncul di dalam assignment atau PR yang harus Anda kerjakan ya. Jadi misalnya sebuah batu bata. Kalau Anda potong melintang sebuah batu bata, bentuknya seperti apa? Kalau Anda buat potongan memanjangnya, itu bentuknya seperti apa? Jadi bayangkan sebuah batu bata. Kalau Anda potong melintang, itu dalam jarak pendeknya, kemudian potongan itu, hasil pecahannya itu kita lihat dari samping, itu namanya adalah potongan cross section, potongan melintang. Nah, kalau batu bata ini kan memanjang, kemudian kita potong di arah panjangnya. Kemudian hasil potongan itu kita lihat dari samping. Itu namanya longitudinal section, potongan memanjang. Nah, sebagai contoh di sini adalah the cross section of the brick is rectangular in shape. Jadi potongan melintang dari batu bata adalah bentuknya adalah persegi panjang. The longitudinal section of the brick, jadi potongan memanjang dari batu bata, is rectangular in shapes. Jadi bentuknya sama juga ya, bentuknya persegi panjang. Jadi kalau batu bata dipotong secara melintang, dipotong secara cross section ya melintang ataukah memanjang longitudinal section, itunya kalau potongannya kita lihat dari samping, bentuknya adalah sama-sama rectangular in shape. Nah, silakan Anda nanti coba di dalam membuat tugas untuk bangunan-bangunan lainnya. Cross section dari hotel, longitudinal section of the hotel, itu coba Anda buat. Bentuknya kira-kira kalau dipotong cross section dan longitudinalnya itu seperti apa. Jadi ingat bahwa cross section itu adalah potongan memendeknya, potongan pada jarak pendeknya, atau disebut potongan melintang. Sedangkan longitudinal section itu adalah potongan ke arah memanjangnya. Nah, ini untuk exercise di sini bisa Anda nanti coba exercise-nya. Namun dalam tugas itu, tugas seperti tabel ini nanti Anda buat dalam satu bentuk laporan tugas. Nanti akan saya sampaikan, saya share untuk laporan tugas itu dalam bentuk words di WA group. Nah, ini ada beberapa juga contoh ya, contoh benda. A tube is hollow. Jadi kalau kita lihat di sini sebuah benda berbentuk silinder yang manjang, yang di dalamnya itu kosong. Jadi misalnya sebuah pipa, itu disebut sebagai hollow. Jadi di dalamnya kosong. Dia memiliki external surface, memiliki permukaan luar, memiliki internal surface, memiliki permukaan dalam. Jadi bayangkan sebuah pipa, itu termasuk sebuah tube yang hollow. A tube is hollow. Jadi di dalamnya ini berlubang. A rod is solid. Jadi ini kalau kita lihat batang ini,
Road ini batangnya bisa berbagai jenis ya. Bisa batang kayu, bisa juga batang baja. Rod is solid. Jadi kita lihat tidak ada lubang. Itu disebut rod is solid. Jadi tidak ada lubangnya. Ini adalah a curved surface. Jadi permukaan yang berbentuk melengkung. Kemudian a flat surface. Ini permukaan yang berbentuk datar. Nah, kemudian untuk masing-masing bangunan tadi, kemudian Anda bisa jelaskan dengan cara yang sama. Ini contohnya, the power station building is hollow. It has 5 flat external surfaces. Jadi kita lihat power station buildingnya itu di dalamnya adalah kosong. Kemudian memiliki permukaan luar itu ada 5. Ya. Ada 5 permukaan luar yang datar. Itu misalnya menjelaskan terkait permukaan dari power station building. Now describe this building and components in a similar ways. Jadi Anda disuruh menjelaskan untuk bangunan-bangunan jenis lainnya. Bisa Anda jelaskan dalam apakah dia dari aspek hollow or solid, atau dari aspek surface-nya, curve, ataukah flat surfaces. Selanjutnya, section 2 development. Look at this example. A man can easily lift a large roll of glass wool, but not a concrete beam. Jadi kita lihat, jadi seorang laki-laki dengan mudah untuk mengangkat gulungan dari glass wool. Ya. Jadi glass wool ini adalah sejenis bahan-bahan bangunan yang bisa digunakan sebagai bahan pengisi. Bisa juga berupa nantinya untuk seperti sound insulation ya, bahan untuk kedap suara, bisa menggunakan glass wool. Glass wool ini ringan ya. The glass wool is light but the concrete is heavy. Jadi ini contohnya adalah concrete beam. Jadi merupakan balok beton. Glass wool ini ringan tetapi concrete ini berat ya, heavy. Glass wool is light but concrete is heavy. Jadi sekali lagi, a man can easily lift a large roll of glass wool but not a concrete beam. Glass wool is light but concrete is heavy. Nah, contoh benda kedua. Jadi membandingkan antara karet, rubber, dan plat beton, concrete. A man can bend a rubber tile but not a concrete tile. Rubber is flexible but concrete is rigid. Jadi seorang laki-laki dengan mudah itu dapat untuk melengkungkan karet, sedangkan tidak halnya dengan beton. Jadi karet ini bersifat dia fleksibel, but concrete atau beton itu bersifat rigid. Jadi fleksibel ini kalau kita lihat dalam konteks teknik sipil ini adalah lentur ya. Jadi makanya nanti ada perkerasan lentur. Itu dalam bahasa Inggrisnya flexible pavement. Ada perkerasan rigid. Dalam bahasa Inggrisnya adalah rigid pavement. Nah, selanjutnya perbandingan antara kayu dengan beton.
apabila dari aspek ketahanan terhadap api. Wood can burn, but concrete cannot burn. Jadi kayu itu dapat terbakar, tetapi beton tidak. Wood is combustible, but concrete is non-combustible. Jadi kayu itu mudah terbakar, tetapi beton tidak mudah terbakar. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada hujan ya yang mengenai sebuah bangunan yang dindingnya terbuat dari batu, sedangkan bangunan yang lainnya atapnya dilapisi oleh bitumen roof. Maksudnya ini adalah lapisan dari kedap atap yang kedap air. Water vapor can pass through stone, but not through bitumen. Jadi di sini air dapat melewati batu-batuan, tetapi tidak melalui lapisan kedap air. Nah, lapisan kedap air ini juga bermacam-macam ya. Ada yang bahannya memang adalah aspal, ada bahannya juga dari plastik dan sebagainya. Oleh karena itu, maka disebutkan stone is permeable, but bitumen is impermeable. Jadi dapat ditembus air, sedangkan lapisan kedap air, bitumen di sini, tidak dapat ditembus oleh air. Selanjutnya adalah antara perbandingan kaca dengan kayu. You can see through glass, but not through wood. Jadi, kamu dapat melihat melalui sebuah kaca, tetapi tidak melalui sebuah kayu. Glass is transparent, but wood is opaque. Jadi kaca itu bersifat dia transparan, tetapi kayu tidak transparan atau opak. Selanjutnya adalah perbandingan antara stainless steel dan mild steel. Jadi stainless steel ini adalah baja stainless yang dilapisi oleh stainless, sedangkan mild steel ini adalah baja biasa. Ini adalah polished stainless steel does not rusty. Unprotected mild steel corrodes, goes rustly easily. Maka kemudian di sini dapat dikatakan stainless steel can resist corrosion, but mild steel cannot. Jadi baja stainless ini dapat menahan karat ya, tidak berkarat. Sedangkan baja biasa tidak dapat menahan karat. Stainless steel is corrosion resistant, but mild steel is not corrosion resistant. Jadi baja stainless ini tahan karat, sedangkan baja biasa ini tidak tahan karat. Selanjutnya kita lihat di sini copper pan. Jadi sebuah tempat masak dari tembaga yang dimana handle-nya, pemegangnya ini dari kayu. Heat can be easily transferred through copper, but not through wood. Jadi panas dapat dengan mudah untuk ditransfer melalui tembaga, tetapi tidak melalui kayu. Mungkin dalam istilah fisika ya, transfer ini bisa merambat ya, panasnya itu merambat melalui tembaga. Copper is a good conductor of heat, but wood is poor conductor of heat. Jadi tembaga ini merupakan penghantar panas yang baik, a good conductor of heat. Sedangkan kayu merupakan penghantar panas yang buruk,
a poor conductor of heat. Selanjutnya ini karet ya. Karet dibandingkan kemudian dengan clay. Clay ini tanah liat ya. Ada beberapa bahan yang terbentuk dari tanah liat. Misalnya saja adalah asbak ya. Asbak itu dari tanah liat. Rubber can be stretched or compressed. Jadi stretch ini ditarik ya. Kemudian compress ini ditekan. Rubber can be stretched or compressed and will return to its original shape, but clay cannot. Jadi kalau karet ini dapat ditarik, dapat ditekan, dan akan kembali kepada bentuk aslinya. Tetapi clay, tanah liat, itu tidak bisa. Ini artinya rubber is elastic, but clay is plastic. Jadi karet itu sifatnya adalah elastis, sedangkan clay ini bersifat plastis. Nah, kita lihat kemudian ini ada bitumen dikomparasikan dengan glass atau kaca. Bitumen can be dent or scratched easily, but glass cannot. Bitumen is soft, but glass is hard. Jadi di sini bitumen bisa lapisan karet ataukah lapisan aspal yang sudah dikeringkan, itu bisa penyok ataukah bisa tergores. Tetapi kalau kaca, itu dia tidak bisa penyok maupun tergores. Maka sifat daripada bitumen di sini adalah soft atau lembut, sedangkan sifat dari kaca ini adalah hard atau keras. Nah, jadi ini bisa Anda coba sendiri nanti di rumah. Look at this diagram. Match the letters A to H in the diagram with the sentences below. Jadi Anda disuruh untuk melakukan matching, yaitu coba mencocokkan antara bangunan-bangunan dari A sampai H dengan kalimat-kalimat di bawah berikut ini. Jadi ini bisa nanti Anda coba sendiri ya. Make sentences about 4 other properties of material from this table. Jadi Anda disuruh mencoba membuat kalimat dari 4 sifat material dari tabel di bawah ini ya, dari tabel berikut ini. Di sini ada steel, baja, stone, batu, ada glass wool itu tadi ya, adalah lembaran untuk pengisi kedap, bangunan kedap suara, kemudian ada brick atau batu bata. Ini sifatnya. Kalau kita ingin membuat kalimat terkait sifat, kita bisa menggunakan kalimat bantu has the property of. Jadi ini pentingnya dari yang kita pelajari dari awal, kalau kita ingin menjelaskan terkait dengan bentuk bangunan, bisa Anda menggunakan kalimat bantu is shaped like. Oh, misalnya Anda melihat sebuah bangunan ya, bangunan itu bangunan, misal bentuk bangunan di teknik sipil. Bangunan lab ini bentuknya seperti apa? The lab building is shaped like. Jadi bangunan lab ini bentuknya seperti. Nah, sekarang terkait dengan sifat. Bagaimana sifat dari satu material? Maka kita menggunakan satu kalimat bantu has the property of. Jadi misalnya ini adalah good sound insulation. Ini adalah untuk bahan kedap suara, tentu dia kaitannya dengan glass wool. Good thermal insulation. Jadi ini untuk penahan
eh, untuk panas ya, untuk insulasi panas, kemudian high compressive strength, high tensile strength. Nah, ini nanti Anda coba kaitkan antara eh, eh, bahan-bahan di sini dengan sifatnya ya. High compressive strength ini adalah memiliki kuat tekan yang tinggi ya. High compressive itu tekan, strength itu kuat. Jadi kuat tekan yang tinggi. Sedangkan tensile ini adalah tarik. High tensile strength, kuat tarik yang tinggi. Umumnya baja itu memiliki high tensile strength, kuat tarik yang tinggi. Sedangkan nantinya beton ataukah batuan di sini memiliki high compressive strength, memiliki kuat tekan yang tinggi. Jadi misalnya ya, di sini kita lihat contohnya di sini sound insulation ya. The glass wool has the property of good insulation. This means it does not transmit sound easily. Jadi itu kalimatnya. Jadi kita membuat sebuah kalimat. The glass wool has the property of good sound insulation. This means it does not transmit sound easily. Nah, Anda nanti kaitkan ya dengan tabel di atas, kemudian answer the following question. Jadi Anda coba nanti silakan pelajari, bisa Anda juga pelajari dengan teman-temannya. Isikan titik-titik yang ada di bawah ini sebagai latihan. Nah, kemudian kita akan ke reading ya. Nah, di sini reading ini, look at this diagram and then read the passage. Jadi Anda dilihat untuk melihat gambar berikut ini, kemudian membaca dari paragraf yang ada di bawahnya. Secara umum ada 3 jenis bentuk dari bangunan konstruksi bangunan. Ada frame construction, jadi ini adalah konstruksi rangka ya. Kemudian ada planar construction, jadi konstruksi bangunan yang seperti ini disebut sebagai planar construction. Kemudian ada mass construction, jadi ini adalah bentuknya bangunannya adalah seperti ini. Jadi ini frame construction, ini planar construction, dan ini adalah mass construction. Nah, Anda kemudian pelajari mulai dari cara untuk melafalkan ya, melafalkan dari bacaan ini. Selanjutnya adalah belajar menerjemahkan ya. Nanti ada beberapa poin-poin penting yang saya akan bantu yang kira-kira sulit mungkin tidak ada di kamus, coba saya akan bantu. Jadi kunci dari menerjemahkan sebuah bacaan adalah Anda langsung melihat dalam konteks sebuah kalimatnya. Kemudian tidak perlu Anda setiap kata kemudian mencari kamus, tapi langsung lihat dalam konteks kalimatnya, kemudian Anda terjemahkan. Jadi Anda perhatikan kalimatnya baik yang bersifat kalimat aktif maupun kalimat pasif. Itu Anda perhatikan ya. Ini contohnya misalnya. Building materials are used in two basic ways. Jadi di sini are used itu mengandung arti kalimat yang pasif. Kalau use berarti menggunakan, kalau are used berarti digunakan. Jadi itu yang Anda harus hati-hati ya, juga harus perhatikan gramatikalnya, kemudian Anda perhatikan juga tensisnya ya, kata kerja yang menunjukkan waktu.
Jadi bahan-bahan bangunan ini dipergunakan dengan dua cara dasar, in two basic ways. In the first way, they are used to support the loads on a building, and in the second ways, they are used to divide the space in a building. Jadi saya kira ini Anda bisa cari di kamus, saya kira tidak perlu dibantu menerjemahkan ya. Nanti ini merupakan tugas Anda yang menerjemahkannya. Building components are made from building materials, and the form of a component is related to the way in which it is used. Jadi Anda lihat di sini juga ada kalimat pasifnya. Ini hati-hati ya. Jangan sampai ini nanti Anda terjemahkan sebagai aktif. We can see how this works by considering three different types of construction. Nah, ada 3 tipe bangunan ya. Ini yang pertama. First, in one kind of construction, blocks of material such as bricks, stone, or concrete are put together to form solid walls. These materials are heavy, however, they can support the structural loads. Jadi structural loads ini adalah beban struktur. Because they have the property of high compressive strength. Jadi tadi sudah disampaikan ya, high ini tinggi, compressive ini tekan, strength ini adalah kuat. Jadi kuat tekan yang tinggi. Sedangkan property itu sudah tadi kita bahas ya. Walls made up of blocks both support the building and divide the space in the building. Jadi Anda perhatikan kapan dia aktif, kapan dia pasif. In another type of construction, sheet materials are used to form walls, which act as both space divider and structural support. Timber, concrete, and some plastics can be made into large rigid sheets. Jadi Anda perhatikan di sini, large ini adalah besar, rigid ini kaku, sheets ini adalah lembaran. Large rigid sheets, jadi lembaran kaku yang besar. And fixed together to form a building. These buildings are lighter and faster to construct than buildings made up of blocks. Jadi saya kira tidak ada yang kata-kata yang sulit ya. Nanti silakan di kamus, saya kira ini sudah ada ya. Road material, jadi bahan-bahan yang berbentuk seperti batangan ya, batang. On the other hand, can be used for structural support, but not for dividing spaces. Timber, steel, and concrete can be formed into rods and used as column. Rod materials with high tensile and compressive strength, jadi ini sudah juga disampaikan tadi ya, apa itu tensile, apa itu compressive strength, can be fixed together to form frame structure. The space between the rods can be filled with light sheet material. Jadi light ini ringan, sheet lembaran, ini material bahan. Bahan lembaran berbentuk lembaran yang ringan.
Weights act as space divider but do not support structural loads. Jadi saya kira yang lainnya ini bisa Anda cari di kamus ya, hati-hati masing-masing katanya. Karena ini merupakan sekaligus sebagai tugas Anda untuk menerjemahkan dari reading ini. Jadi ini nanti bisa dilatih sendiri ya untuk tugas mandiri di rumah. Ini bahan-bahan yang berikutnya, latihan-latihan ini silakan dicoba. Nah, sekali lagi untuk bahan tugas Anda nanti saya akan share melalui WAG. Jadi ini adalah materi perkuliahan kita untuk pertemuan ketiga hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. And we have another lecture next week. Jadi kita akan bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Have a good day. See you later.